Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kegagalan Abraha menghancurkan Ka'bah. Silakan tonton video ini sampai selesai. Sebelum tahun gajah, ada sebuah peristiwa lain yang jadi salah satu kunci perubahan sejarah kaum Quraisy dan bangsa Arab. Peristiwa itu tidak lain adalah pernikahan putra Abdul Muthalib, Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Ketika tentara bergajah Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah tidak berada di Makkah. Ia meninggalkan Aminah untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu panjang. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, Abdullah menginap di rumah keluarga neneknya di Yasrib. Ia jatuh sakit. Abdul Muthalib mengutus Harits, putra sulungnya untuk menjemput Abdullah dari Yasrib, dan membawanya pulang ke Makkah jika sudah sembuh. Namun, ketika sampai di Yasrib, Harits harus menerima kabar pahit, Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan pula. Duka mendalam dirasakan oleh Aminah. Dalam waktu pernikahan yang singkat, ia kehilangan sang suami. Namun, dalam lara itu, ia menguatkan hati menunggu kehadiran buah cintanya dengan Abdullah. Pada momen ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Jazirah Arab diimpit oleh dua kekaisaran Romawi dan Persia. Keduanya memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Romawi yang saat itu dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium menjadi pusat agama Kristen Timur atau Kristen Ortodoks, sementara Persia di bawah Kekaisaran Sasaniyah memiliki rakyat dengan mayoritas penganut Zoroaster. Di tengah konteks geopolitik semacam itu, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah pada 571 Masehi. Selepas Aminah melahirkan, Abdul Muthalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah, serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Makkah. Ketika diadakan kenduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, orang-orang Quraisy bertanya-tanya kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka. Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia, Muhammad SAW, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin, orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam. Padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampai pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya, air danau sawah di Persia surut. Beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sadiyah diriwayatkan terus menerima keberuntungan, sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad SAW bin Abdullah sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Makkah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah As-Sadiyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Dalam Khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Tahun Gajah, yang menandai momen penting ketika Raja Faisal Ethiopia di Yaman, Abraha bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan Abraha bertolak menuju Makkah dengan membawa gajah. Pada saat Abraha menyiapkan gajahnya dan mengarahkannya menuju Ka'bah, datanglah Nufail bin Habib. Dia berdiri di samping gajah sambil berbisik, "Berhentilah hai Mamut. Kembalilah ke tempat asalmu. Sekarang kamu berada di tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharamkan untukmu." Tidak lama kemudian, gajah itu pun berhenti dan duduk. Nufail pun meninggalkan tempat itu untuk bergabung dengan kaum Quraisy yang telah bersembunyi di balik gunung. Pasukan Abraha memukul gajah itu agar berdiri. Namun, gajah-gajah itu tidak mau berdiri.
Jika mereka mengarahkan gajah itu ke arah selain Ka'bah, gajah itu mau pergi. Namun, jika diarahkan ke Ka'bah, gajah itu kembali berhenti sambil mengeluarkan suara yang keras. Melihat kejadian tersebut, Abraha menaiki punggung gajah. Dia membentak dan memukul gajah itu untuk memaksanya masuk ke tanah haram. Abdul Muthalib dan kaum Quraisy lainnya melihat semua kejadian yang aneh tersebut. Mereka sangat heran melihat tingkah laku gajah-gajah itu. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sekawanan burung ababil yang sangat banyak. Setiap burung membawa 3 buah batu yang berasal dari neraka. 2 batu diletakkan di kedua kakinya, sedangkan 1 batu di paruhnya. Burung-burung itu datang tepat di atas pasukan bergajah. Kemudian burung-burung itu melemparkan batu-batu itu. Pada saat itu, tidak ada 1 buah batu pun yang menimpa kepala seseorang melainkan batu itu akan keluar melalui duburnya. Tidak ada 1 buah batu pun yang menimpa tubuh seseorang melainkan batu itu akan keluar melalui sisi sebelahnya. Di antara pasukan bergajah itu ada yang langsung mati dan ada juga yang dagingnya jatuh sepotong-sepotong. Mereka lari tunggang langgang karena sangat ketakutan. Abraha, sang pemimpin pasukan, mengalami luka yang sangat parah. Daging dan anggota tubuhnya jatuh sepotong-sepotong. Bahkan jari jemarinya terlepas. Dia berhasil meninggalkan tempat itu hingga ke negerinya. Namun akhirnya, dia tewas setelah menceritakan kejadian hebat itu kepada kaumnya. Orang-orang Quraisy mendapatkan harta rampasan perang yang sangat berlimpah. Bahkan Abdul Muthalib mendapat emas sebanyak 1 lubang besar. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh, dan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempar burung ababil, demikian dikisahkan dalam sumber-sumber resmi Islam. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Di tahun gajah itulah, Nabi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra sebagai anak yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yasrib. Demikian kisah dan sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.